Penjaga lu orangnya kocak sih. Yuk kita cari tahu pesan dari roh penjaga kamu untuk hari ini. Halo, nama saya Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan mencari tahu ya pesan apa yang ingin disampaikan oleh roh penjaga kamu untuk hidup kamu dalam waktu terdekat di Pick a Card Reading kali ini. Ramalan Pick a Card Reading kali ini akan terdiri dari 3 grup yang berbeda. Jadi nanti akan gue siapkan 3 foto berbeda ya, yang terikat dengan masing-masing grup, dan kalian cuma perlu menggunakan intuisi kalian untuk memilih gambar mana yang memanggil kalian ya, karena kemungkinan besar ramalan itulah yang resonate dengan kalian. Semua orang itu pasti punya roh penjaga mereka masing-masing ya. Yang menjaga mereka itu bisa beda-beda. Ada yang merupakan high spirit, ada yang menjaga mereka itu sebenarnya berasal dari keturunan mereka atau leluhur mereka. Ya bahkan di kebanyakan kasus ya, yang menjaga mereka itu adalah spirit animalnya mereka ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya dibilang kayak orang kayak orang ini kayak nggak ada penjaganya atau nggak ada. Enggak, sebenarnya banyak yang menjaga kita. Sebenarnya banyak yang membimbing kita. Sebenarnya roh-roh penjaga inilah yang merupakan utusan dari Tuhan, dari alam semesta. Ya, karena ketika alam semesta ingin memberikan pesan ke kita, di kebanyakan kasus, pesan itu nggak akan nyampe secara langsung ya ke kita gitu ya. Kebanyakan kasus datangnya itu secara subliminal ya. Ibaratnya kayak agak sembunyi-sembunyi dikit gitu kan. Jadi biasanya supaya lebih lancar untuk pesan dari alam semesta sampai ke kita, ada perantara, yaitu roh-roh penjaga kita ini. Nah, biasa roh penjaga kita ini ya dapat membantu dengan memberikan pesan, memberikan peringatan sebelum sesuatu yang buruk terjadi, memberikan pertanda ya, dan mungkin sesederhana menjaga kita atau menemani kita, terutama ketika kita sedang berada di masa-masa terkelam dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe supaya platform kita bisa lebih besar lagi di YouTube ya. Thank you so much. Yuk kita langsung mulai transisi ke foto-foto grup. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 3 foto yang berbeda dengan abjadnya masing-masing ya. Ada grup A, grup B, dan grup C. Jadi kalian nggak usah pikir banyak, nggak usah memperumit keadaan. Cukup gunakan intuisi kalian dan naluri kalian untuk memilih gambar-gambar yang menurut kalian itu sesuai dengan naluri kalian ya, sesuai dengan apa yang kalian suka lah. Ibaratnya kalau misalnya kalian bilang kayak, gue suka banget sama foto yang B, kemungkinan besar ramalan kalian akan resonate dengan grup B. Oke, jadi kalau kalian sudah memilih grupnya, kalian tinggal lihat link timestamp di profile description di video ini untuk langsung lompat ke video masing-masing. I'll see you soon! Halo grup A, kembali lagi dengan ramalan kalian. Jadi hari ini kita akan mencari tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh roh penjaganya kalian ya. Jadi di reading kali ini gue bakal menggunakan 2 tarot deck yang berbeda dan gue bakal menggunakan 1 oracle deck ya. Jadi tarot decknya gue bakal kasih lihat dulu ke kalian. Tarot deck andalan gue, ini Tarot of the Mystic Dream. Oke, dan di sini untuk tarot kedua gue bakal menggunakan Crow Tarot. Dan juga untuk oracle deck gue bakal menggunakan ini apa ya? Karma Oracle. Ya, ini akan menggunakan Karma Oracle. Jadi kita akan mencari tahu ya, apa sih yang ingin disampaikan oleh spirit guide-nya kalian, oleh roh-roh penjaganya kalian ini ya. Bila perlu ya, sebelum kita mulai, kalian minta izin dulu sama roh penjaganya kalian ya, berdoa aja dalam hati. Kalau nggak di dalam hati aja ya, minta izin bahwa kayak, hey, gua mau komunikasi sama lu ya. Mungkin nggak pakai gua lu juga ya, mungkin kayak saya mau berkomunikasi dengan kamu ya. Tolong dibukakan jalan ya, ibaratnya begitu. Oke, mari kita mulai dulu. Kita mulai dari oracle card di sini untuk kalian grup A. Apa yang perlu diketahui? Apa sih pesan yang ingin disampaikan ya? Insight to understand. Oke, gua kasih lihat dulu ke kalian di sini. Insight to understand the wisdom resulting from the understanding. Intinya ini Sagittarius ya. Mungkin kebanyakan dari kalian di grup A itu zodiaknya Sagittarius, bisa saja. Tapi ini berlaku untuk semua orang yang memilih grup A ya. Oke, gue mau tarik 1 kartu lagi deh. Langsung keluar. Sip. Nih. Oke, dedication to achieve Capricorn. Weh, dua-duanya nih, ada Sagittarius, ada Capricorn nih, bersebelahan banget nih kartunya. Oke, gue mau tarik lagi kartu-kartu yang lain. Kita coba tarik kartu yang ini dulu ya. Gue tarik 3 kartu, habis itu baru gue akan coba lihat pesannya tuh apa sih sebenarnya untuk kalian. Di sini ada kartu The Moon. Oke. Tarik 2 lagi. Di sini ada kartu Dreamer of Wands. Ini kalau misalnya di kartu tarot klasik ini adalah kartu Page of Wands ya, Page of Wands. Dan coba gue lihat lagi di sini. 1, hari ini agak suka lompat-lompat ya kartunya ya. Gue nggak tahu kenapa, lagi agak usil nih kayaknya. Mungkin roh pembimbing kalian juga agak usil ya. Di sini ada kartu Ouroboros. Ini kalau di kartu tarot klasik ini namanya Wheel of Fortune. Oke, Wheel of Fortune. Sip.
Udah, udah siap grup A? Udah siap belum? Udah siap belum? Oke, jadi gini. Kartu kalian nih ya, tadi kayak pas gue lihat pertama dari Oracle, ya sepertinya tujuan roh kalian, roh penjaga kalian ini datang ke gua ya, datang ke reading kali ini, mereka ingin menyampaikan pesan bahwa ada banyak yang perlu kalian pahami tentang diri kalian sendiri karena kalian belum sepenuhnya mencapai aktualisasi diri. Ngerti ya? Jadi yang gue lihat di sini ya, kalian itu punya banyak ambisi. Kalian tuh tahu lah kayak gua tuh maunya ini, gua maunya itu, gua maunya sukses gitu ya. Ya, siapa sih yang nggak mau sukses ya kan? Cuman dia bilang kayak gini, kamu sudah tahu apa yang kamu mau, tapi kamu belum mengenali diri kamu sendiri. Jadinya, seringnya, mungkin saja kalian sadari selama ini apa yang kalian kejar itu selalu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Di tengah jalan kalian langsung kayak ngerasa, gue kehilangan tujuan. Gitu. Gue tahu sebenarnya gue maunya apa. Gue maunya sukses misalnya. Kayak, oh, gue maunya cepat kaya. Gue mau sukses di TikTok misalnya. Atau kayak, gue mau kerja di sini, di sana. Kalian kejar nih gitu. Semangat di awal. Ya. Tapi di pertengahan, karena banyak hal yang kalian tuh nggak kenali dalam diri kalian, jadi ketika kalian mengejar, itu ibaratnya kayak mengejar tujuan orang lain, gitu. Ya, jadi bahkan dengan diri kalian pribadi, kalian tuh kurang intim. Ya, jadi roh-roh penjaga kalian ini sebenarnya ingin mengajak kalian untuk PDKT ulang dengan diri kalian sendiri, perkenalan dengan diri kalian sendiri. Karena balik lagi, kartu pertama yang keluar di sini, kartu tarot pertama di sini ada kartu The Moon. Oke, jadi The Moon itu selalu menandakan bahwa ada banyak yang tidak kita ketahui tentang sesuatu ya. Dan di sini kalau saya lihat, ibaratnya dari roh penjaga kamu bilang kayak kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang diri kamu gitu loh. Kok bisa ya? Kamu itu banyak maunya, kamu ngejar ini, kamu ngejar itu, kerja kamu bagus dan segalanya, ambisi sudah ada, motivasi sudah ada, semangat hidup sudah ada, tapi kamu nggak kenal diri kamu. Ibarat di situ. Jadi ada kartu Page of Wands di sini, ya. Oke, mulai dari sekarang harus lebih banyak mendedikasikan waktu untuk lebih banyak mengenali diri kamu. Siapa sih Kevin itu, ya? Gue kan Kevin ya. Siapa sih Kevin itu? Kayak gue, itu sesuatu yang kayak gue udah lebih biasain untuk bertanya. Setiap kali gue berada di kondisi yang baru, misalnya, ketika kayak gue baru aja memulai channel YouTube misalnya, gue akan selalu bertanya ke diri gue sendiri gitu. Apa yang Kevin mau di YouTube? Kevin tuh bakal kayak gimana sih kalau di YouTube? Karena kalau misalnya kayak kita cuman kayak fokusnya kayak ngikutin orang lain, ngejiplak orang lain, kayak ibaratnya nih kalau gue bilang kayak, oh gue mau ikutin kayak YouTuber yang ini nih karena dia keren, view-nya udah 100 ribuan, 1 jutaan dan segalanya, gue akan kehilangan identitas gue. Dan pastinya di tengah jalan, gue akan kehilangan niat, gue akan kehilangan motivasi untuk mengejar apa yang awalnya itu pengen gue kejar. Dan semua karena apa? Simple. Gue nggak ngerasa apa yang gue kejar itu, gue lakukan untuk diri gue sendiri. Karena hey, gue aja nggak kenal gue siapa. Ya, ibaratnya di situ tuh. Jadi, pertanyaan gini, kamu udah tahu belum kamu maunya apa? Kamu udah tahu belum estetika kamu seperti apa? Style kamu seperti apa? Apa yang tidak kamu inginkan? Red flag bagi kamu apa? Aturan-aturan dalam diri itu apa? Karena itulah yang dibilang sebenarnya sekarang, untuk kamu bisa memahami dunia, kamu perlu memahami diri kamu sendiri. Itu yang harus dilakukan dulu. Ya. Dan beranikan diri untuk menggali diri sendiri. Ya, gue yakinkan ke kalian, untuk kenal dengan diri sendiri, untuk memahami dan menerima diri sendiri, itu adalah salah satu proses yang cukup berat untuk dijalani. Karena orang ngerasa kayak, gampang. Enggak, susah. Ya, kebanyakan kasus orang akan menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mereka bisa sampai ke titik di mana mereka bilang, oke, gue udah cukup intim dengan diri gue sendiri, gue udah cukup mengenal apa yang gue butuhkan. Jadi nggak apa-apa, take your time, ya, nyantai aja. Cuman yang gue bilang, ya, jangan terlalu fokus. Gue ngeliat nih ya, kalian grup A, kalian tuh terlalu sering membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian selalu bilang bahwa kayak, wah nih orang keren nih, gue mau jadi kayak dia, gue mau jadi kayak itu, gue mau jiplak itu, gue mau jiplak. Terlalu banyak jiplak-jiplakan. Jadinya, apa yang kalian lakukan selama ini, kalau misalnya kayak gue tanya, kalian lakukan mengikuti cara siapa? Cara kalian sendiri? Atau cara orang yang kalian ikutin selama ini? Ibaratnya di situ loh. Ya, dia bilang kayak kurang ada originalitas, sehingga biasa di tengah jalan kalian kehilangan semangat karena kalian nggak ngerasa kalian melakukan ini untuk diri kalian sendiri. Masalahnya di situ, jujur, ya. Nah, gue mau tarik lagi kartu di sini, bentar. Di sini ada kartu Chariot. Oke, di sini ada kartu Chariot. Gue mau tarik lagi 2 kartu lagi. Sip. Ada kartu The Star. Dan, oh ya, kalau misalkan sadar, ini crow tarot ya, jadi tarot gagak. Jadi semua gambar itu ada burung gagaknya. Gua itu suka banget sama burung gagak.
Nggak tahu kenapa. Suka banget gitu ya. Lu bisa bilang aja kayak, sumpah nih Kevin kayak nenek sihir banget gitu. Bahkan binatang yang dia suka itu bukan kayak anjing corgi gitu ya, kayak cute-cute gitu. Enggak, burung gagak, men. Di sini ada kartu Two of Pentacles. Oke. Berikan kesempatan untuk diri kalian berimajinasi, ya. Dan nggak apa-apa jadi orang gila. Grup A, ya gue bilang ke kalian, nggak apa-apa jadi orang gila gitu. Nggak apa-apa kayak melakukan sesuatu yang lain dari yang lain. Karena jujur aja gitu ya, orang-orang yang sukses dulunya juga melakukan sesuatu yang melawan arus. Kamu lihat Hatta Halilintar. Dulunya seberapa banyak dihujat dia di awal. Sekarang menjadi salah satu orang terkaya sebagai YouTube creator misalnya. Bisa dibayangin nggak gitu? Jadi jangan takut untuk mengikuti cara kamu sendiri. Jangan takut untuk memunculkan warna kamu sendiri. Jangan takut untuk mengekspresikan diri, karena ya itu, kalian ini ya, kemampuan kalian untuk mengejar kesuksesan itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada kartu Chariot, pergerakan kesuksesan kalian itu akan bergerak dengan sangat cepat. Dan ada kartu kok gue kasih lihat? Oke, ada Chariot di sini. Ada Chariot di sini ya. Pergerakan kalian itu akan sangat pesat ke depannya. Kesuksesan kalian itu akan digapai dengan cepat ya. Cuman kalian perlu tahu, The Star ini adalah energi Aquarius ya. Dan energi Aquarius itu adalah energi yang saya bilang, energi yang nyaman ketika mereka itu unik, ketika mereka tuh beda dari yang lain. Oke, begitulah energi Aquarius gitu ya. Coba kalian nanti nonton juga video pembahasan gue tentang 15 fakta menarik Aquarius. But anyway, The Star di sini selalu menandakan bahwa apa yang kamu harapkan itu sudah bisa kamu kejar. Cuman dari roh penjaga kamu itu ingin membahas bahwa kalian itu kalau misal mau menyelesaikan sesuatu, pastikan fondasi kalian itu kokoh ya. Kalau misal kalian mau angkat beban, pastikan kakinya itu sudah cukup kokoh untuk menahan beban tersebut ya. Dan sekarang ini fondasi kalian tuh apa? Identitas diri. Kalian ini selama ini melakukan sesuatu dengan cara kalian atau dengan cara orang lain. Karena kadang-kadang menjiplak itu memang bisa mempercepat proses, mempergampang proses lah gitu. Kalau misalnya kayak orang ini sukses, ya udah gue ikutin cara dia aja, lama-lama bisa sukses. Tapi kadang-kadang ya, dan terutama untuk kalian grup A, sepertinya roh-roh penjaga kalian ini ingin mengingatkan bahwa aset terbesar kalian itu adalah originalitas. Ketika kalian itu orangnya genuine, ketika kalian membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang otentik, ketika kalian bekerja dengan cara kalian sendiri, disitulah kalian akan bersinar, disitulah orang akan mulai mengenal gitu ya. Wah, si Cindy ini yang ini ya gitu, atau si Kevin itu orang-orang yang kayak gitu-gitu ya, si William, sumpah namanya. Kenapa gue random banget namanya? Ngerti ya maksud gue ya. Jadi jujur kalau gue lihat sih di situ semua. Dan dibilang kayak untuk sementara izinkan kalian sendiri ya, izinkan diri kalian sendiri untuk berkreasi, untuk bereksperimentasi, untuk bermain-main ya. Hidup nggak usah dijalani seserius itu sebenarnya grup A. Apalagi kalau misalnya sekarang tugas kalian ya, yang sekarang lagi tercantum dengan sangat jelas nih dari roh penjaga kalian adalah untuk menemukan diri sendiri. Kita nggak akan pernah bisa menemukan diri kita sendiri ketika kita kesannya dikejar-kejar sama diri kita sendiri. Tahu gak sih? Sekarang tuh kayak mungkin kalian tuh tipikal orang yang kayak saking ambisiusnya, kalian tuh tidak pernah memberikan kesempatan untuk diri kalian sendiri istirahat atau menghibur diri sendiri gitu. Kalian ngerasa bahwa kayak gue udah bukan anak-anak lagi, gue mau jadi orang yang dewasa, dan orang dewasa tuh harus selalu serius. Orang dewasa juga perlu hiburan kali. Orang dewasa tuh juga perlu kayak berhubungan atau berkomunikasi dengan inner child yang mereka sendiri kali gitu ya. Bedanya itu tuh, orang yang memang sepenuhnya sudah otentik dewasa dengan orang yang mencoba untuk sok dewasa ya. Karena orang yang mencoba untuk sok dewasa, mereka selalu menjadi orang yang terlalu kaku. Mereka selalu ngerasa bahwa kayak, aduh gue udah harus siap-siap nih karena gue udah harus KPR tahun ini dan segalanya, goalnya semua tuh kayak udah bertahap kayak anak tangga ya. Sementara orang dewasa yang memang sudah mencapai titik kebijaksanaan yang stabil, mereka mengerti bahwa semua akan terjadi pada waktunya. Mereka akan mengerti bahwa kayak selama gue memahami apa yang gue inginkan, selama gue kenal sama diri gue sendiri, dan selama gue sudah selama gue udah menerima diri gue sendiri, apapun yang ingin gue kejar, bisa gue kejar pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Percaya deh di situ, ya. Dan jujur itu sebenarnya sepertinya ingin disampaikan oleh roh penjaga kalian. Temukan diri kalian sendiri. Temukan diri kalian sendiri. Karena dari situ, setelah kalian ya mendalami diri kalian akan menemukan passion kalian di mana. Karena sepertinya grup A, kebanyakan dari kalian tuh bahkan belum tahu gitu. Kalau misalnya kayak gue bilang, passion lu di mana sih? Lu suka apa sih? Kayak lu nggak bisa jawab. Kayak lu nggak bisa jawab gitu, ya. Kayak lu nggak bisa jawab gitu. Nah, di sini gue tarik satu kartu lagi deh, by the way. Ada kartu Ten of Swords. Lihat tuh sekarang macet kan jadi ya. Poin ini kartu macet, gengs ya. Ten of Swords itu kartu macet. Ya, setiap kali kartu keluar ini, ya gue selalu bilang bahwa kayak sekarang itu sedang tidak bisa bergerak. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Kalian tuh kurang kenal sama diri kalian sendiri. Diri kalian tuh asing di mata kalian.
Ya, jadi cari cara untuk kenalan dengan diri kalian. Jangan cuma PDKT doang di Tinder sama orang lain. Ya, bagaimana dengan diri kalian sendiri? Udah PDKT sebelum sama diri kalian sendiri? Itu tuh pertanyaan besarnya. Kalau gue bilang, jujur aja. Ya ini kita nggak cuma ngemeng doang. Kalau gue lihat sih, karena ya gitu. Gue ngerasa spirit guide lu tuh agak greget. Dibilang kayak, nih orang ya banyak gaya deh gitu. Kayak mau ini mau itu gitu ya. Sok serius banget gitu kayak kerja dan segalanya. Tapi belum kenal diri sendiri. Gitu tuh kalau gue bilang. penjaga lu orangnya kocak sih. Gue bilang ya, penjaga lu orangnya gue ngerasa kocak gitu. Karena energinya tuh gimana ya, dia tuh tipikal kayak, sorry itu saya ya, kayak gue ngerasa ini tipikal kayak, tahu gak sih kayak orang-orang Betawi kalau misalnya ngomong tuh yang agak nyolot kayak, ye lu mah belum kayak gini-gini udah gini-gini gitu, kayak gitu tuh kalau ngomongnya. Jujur kalau gue bilang ya, karena ya itu spirit guide lu tuh mendorong lu untuk menjadi seseorang yang fundamentalis, ya, menjadi seseorang yang kayak tahu akarnya di mana. Kamu harus tahu dulu akar kamu di mana. Jangan cuma kejar, jangan cuma dikerjakan doang, ya. Karena itu yang membedakan antara manusia dengan robot. Kalau robot mah ya udah kayak gue pencet remote bisa gerak sendiri, ya. Kalian manusia, ya, kita kesannya, gue juga manusia. Gini, kita manusia, ya, kita manusia, ya. Kita punya hati nurani. Kita punya spiritualitas, kita punya otak, kita punya logika, ya. Jadi ada banyak yang berfungsi dalam waktu yang sama, gitu. Kita harus memastikan bahwa kayak semuanya itu seimbang. Jangan cuma logika doang yang kita asah, tapi hati juga kita perlu asah, empati kita perlu asah, spiritualitas juga kita perlu asah. Nah, masalah dengan kalian, ya, kalian tuh terlalu banyak ngasahnya di otak. Tapi ini nggak kenal. Ini kamu masih asing nih dengan diri kamu sendiri. Spiritualitas apalagi gitu. Pertanyaan gue, kapan terakhir kali beribadah misalnya? No, ayo lo, kayak coba komen di bawah gitu. Kalian nih orang yang soleha atau enggak nih? Mampus lo kalau misalnya gue tanya kayak gitu. Karena ya itu, kurang ada ikatan yang kuat antara kamu dengan diri kamu sendiri, sehingga ya biasanya ketika kalian tuh di awal memulai sebuah sesuatu, memulai sebuah ambisi atau sebuah motivasi, ya suka berhenti di tengah jalan. Karena itu, fondasi kurang kuat. Kenali diri kalian sendiri dulu. Itu yang paling penting sih untuk kalian. Oke, grup A. Mari kita lanjut ke grup B. Halo grup B, kembali lagi dengan ramalan kalian. Jadi hari ini kita akan mencari tahu ya, pesan apa yang ingin disampaikan oleh spirit guide kalian, ya, roh penjaga kalian ini. Jadi kali ini gue bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda. Tarot andalan gue pastinya Tarot of the Mystic Dream di sini. Oke. Dan juga di sini ada kartu tarot kedua, ini Crow Tarot, tarot gagak. Oke, dan Oracle, gue bakal menggunakan Oracle Karma ya, Karma Oracle ini namanya. Karma Oracle, oke. Jadi coba kita cari tahu ya, grup B, apa sih yang ingin disampaikan oleh roh-roh yang sekarang sedang membimbing kamu dan sedang menjaga kamu ya. Coba kita tarik kartu di sini. Gue entah kenapa sih dari tadi kayak pas gue mulai ya, sebelum gue buka kartu tuh yang gue rasakan tuh energi itu feminin banget gitu ya, kayak bahkan hampir keibuan gitu kalau gue lihat ini energi roh penjaga kamu ini ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, coba kita lihat dulu di sini. Oke, purification to resurrect, kartu Scorpio di sini ya. Gue kasih lihat dulu. Oke, gue mau tarik satu kartu lagi dari Oracle. Oke. Aduh. Gua no comment sih grup B. Ini mau gue buka atau enggak nih, Ram? Oke, ada kartu Resurrect. Lihat gak patternnya? Ini kartu Pluto, ya. Pluto, Resurrect, dan kartu Scorpio. Purification to Resurrect. Dua kartunya ini udah sama pesannya. Wah, ini sih bakal resonate banget untuk kalian nih ya gitu. Jadi mungkin kebanyakan dari kalian yang memilih grup B, mungkin zodiak kalian atau sun sign kalian itu berada di Scorpio misalnya ya, atau mungkin Pluto kalian yang berada di Scorpio ya. Well, kebanyakan orang yang segenerasi sama gua kemungkinan Plutonya itu di Scorpio, karena Pluto itu orbitnya itu pergerakan zodiaknya itu bergeraknya satu generasi kalau nggak salah tuh hampir 20 tahunan gitu ya, baru berubah zodiak ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin harus diketahui. Yang gue bisa lihat dari pesan dari spirit guide kalian ya, spirit guide kalian tuh ingin memberitahu ke kalian bahwa mereka itu sudah mengikuti kalian ya selama kalian menghadapi penderitaan kalian selama ini. Ya, jadi gue ngerasa grup B kalian adalah orang-orang yang
jatuh bangun banget hidupnya sampai ke titik ini ya. Jadi gue empati nih gitu, kayak makanya kayak tadi gue bilang gitu dari awal, gue ngerasa energi spirit guide lu tuh keibuan banget, yang kayak ibaratnya tau gak sih, ibu yang nggak tega kalau misal anaknya tuh jatuh, ibu yang nggak tega kalau misal anaknya tuh lupa makan gitu ya. Itu tuh kalau gue lihat tuh energinya sangat keibuan gitu. Dan roh penjaga lu ini ya, dia cuma ingin ingatin bahwa kayak sebentar lagi kamu akan bangkit ya, kamu akan diberikan alasan untuk bangkit, kamu akan dikuatkan batinnya untuk bisa bangkit kembali ya, resurrect. Oke. Ya harusnya kebanyakan kalau misalnya tahu bahasa Inggris tahu lah ya, cuman di sini tulisan resurrect 2 kali ya, kamu lihat barisan yang di atas. Oke. Jadi resurrect itu maksudnya apa? Bangkit, kita kayak hidup kembali gitu. Jadi gue ngelihat dari 2 kartu ini temanya sama, bahwa kalau misalnya kayak memang selama ini kamu ngerasa hidup kamu tuh aduh lagi terpuruk banget, atau lagi jatuh banget, atau lagi struggling banget, lagi ada banyak hambatan, banyak rintangan ya, spirit guide kamu ingin mengingatkan ke kamu dan ingin memberitahukan ke kamu bahwa hey, kabar gembira, sebentar lagi kamu akan bangkit lagi, kamu akan mendapatkan kabar baik ya. Seharusnya sih di situ. Gue mau tarik dulu kartu tarot dulu di sini untuk bisa memastikan apa yang ingin disampaikan oleh roh penjaga kamu. Kartu pertama, kartu Spirit of Pentacles di sini ya. Spirit of Pentacles. Energi Taurus lagi, fix sign semua di sini ya. Mungkin kalian ada yang di grup B zodiaknya Taurus ya. Bagi kalian di grup B yang zodiaknya Taurus, boleh tolong di komen di bawah juga sekalian. Di sini ada kartu Ace of Cups. Oke, kartu Ace of Cups. Gue mau tarik satu kartu lagi di sini ya. Gue mau tarik satu kartu lagi di sini. Ada kartu Queen of Wands atau Lady of Wands. Ribuan banget. Lucu deh. Dia bilang spirit guide kamu atau roh penjaga kamu tuh mau bilang ke kamu bahwa kayak hey, aku tuh udah anggap kamu sebagai keluarga loh. Ya, kamu tuh udah kayak anak aku sendiri gitu loh. Jadi kayak ketika kamu sedih, kamu sakit, kamu kecewa gitu, aku juga kena, aku juga ngerasain gitu. Ya, dia bilang kayak, aku sebagai pembimbing kamu, aku juga ngerasain penderitaan kamu. Dan aku udah ngikutin kamu dari belakang ya, selama ini kayak kamu menjalani hidup, ketika kamu lagi jatuh, ketika kamu lagi naik gitu. Aku udah tahu cerita hidup kamu ya. Dan dia bilang kayak, apapun yang kamu udah lalui selama ini, itu hanya akan memperkokoh diri kamu. Ya, semua pengalaman kamu itu akan membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih tegar, ya. Walaupun memang harus kayak jatuh bangun untuk mencapai titik ini gitu ya. Cuman dia bilang kayak kamu jangan takut. Oke, akan ada harapan baru yang akan muncul. Ya, harapan baru akan datang sebentar lagi, ya. Ini biasa datang dari bentuk apa? Kabar baik, ya. Dan jujur kalau gue bilang kabar baik ini cuma akan menyokong dan membantu kalian, ya. Grup B, gue ingatin ke kalian, ya. Jangan punya mentalitas atau jangan punya mindset bahwa kalian tuh harus diselamatkan oleh orang lain. Dan gue ngelihat, ya, banyak banget klien-klien gue, ya, yang selalu berharap dalam percintaan misalnya. Kayak gue mau nunggu orang lain nyelamatin gue. Ya, gue mau nunggu kayak orang lain nyelamatin gue. Mereka jadi terlalu bertumpu sama orang lain gitu. Dan ketika orang lain itu tidak mampu untuk menjaga mereka, mereka jadinya kecewa banget. Mereka menjadi sakit hati banget. Ya, gue ingatkan ke kalian, grup B. Oke? Jangan bertumpu sama orang lain untuk menjadi bahagia. Ya. Kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, cuman jangan jadikan itu sebagai tumpuan utama. Oke? Kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Dari dalam keluar. Ya kan? Ketika kalian berharap bahwa orang lain yang akan menyelamatkan kalian, disitulah hidup kalian tuh akan macet. Karena apa gunanya kita dilahirkan sendiri? Kita itu saat lahir itu kita lahir sendiri loh. Kecuali kalian kembar. Pas kembar pun lahirnya juga bisa bareng gitu loh, kayak satu persatu ditariknya gitu. Ya, nafas pertama kalian itu nggak ada yang bisa membagi. Kalian sendiri itu. Ya, jadi semua yang kita hadapin dalam dunia ini, rintangannya, masalahnya, hambatannya, semua itu sebenarnya mampu untuk kita jalanin sendiri, untuk kita selesaikan sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa ya hidup kalian itu tidak berdaya. Jangan pernah merasa bahwa aku perlu diselamatin sama orang, aku perlu dinikahin dulu sama cowok ini, sama cowok yang mapan lah, punya duit dan segalanya, supaya aku bisa punya happy ending, supaya hidup aku tuh bisa kuat, kokoh dan sebagainya. Enggak. Kalian nggak perlu itu semua. Ya, bahkan ya, sorry nih, kalau misalnya grup B yang dari tadi kayak gue lihat tuh ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah janda misalnya, ya, sudah pernah cerai, ya, sekarang jadi single mother, punya anak, ya, saya ingatin ke kalian, ya, jangan pernah kalian berharap bahwa kayak, oh, gue butuh lagi nih suami baru, supaya kayak gue bisa diselamatkan dalam dunia ini, supaya kayak gue bisa dapat happy ending. Enggak. Kalau dapat, syukur, ya, gue yakin ada banyak kebahagiaan yang akan kamu dapatkan dalam percintaan, tapi jangan bertumpu sama suami-suami baru ini.
ya. Karena itu yang kayak gue dengar dari tadi pesannya gitu. Untuk kalian yang sudah pernah dihancurkan dalam percintaan, mau itu kayak pernikahan, cerai, udah jadi janda sekarang punya anak, terus kayak nggak tahu suaminya kemana, ataupun untuk kalian yang sekarang baru saja dikecewain sama pacar, baru aja putus sama pacar, baru aja digostingin sama PDKT-an, sama gebetan, ya saya ingatkan ke kalian, kebahagiaan kalian itu sumbernya bukan dari mereka, kebahagiaan kalian itu munculnya dari diri sendiri. Itu semuanya hal-hal yang bisa kalian kontrol sendiri, ya. Jadi jangan kalian anggap bahwa kayak, aduh karena gue kehilangan orang ini ya udahlah hidup gue udah nggak ada yang bisa selamatin, dan nggak bisa. Jangan mengikat kebahagiaan kalian dengan orang lain. Itu yang sebenarnya yang disampaikan oleh spirit guide kalian. Ya, kebahagiaan datang dari diri sendiri. Dan spirit guide kamu tuh ingin bilang ke kamu bahwa kayak, hey aku tahu hidup kamu berat sekarang, kamu baru melewati banyak kasus, banyak masalah, banyak apapun itu, ya. Tapi aku ingatkan kamu bisa bangkit kembali, dan kamu akan bangkit kembali. Tapi, kamu bangkit kembali bukan karena bantuan orang lain, tapi karena diri kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan api itu dari dalam diri sendiri. Ya, di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, aku mau tarik 2 kartu lagi sih di sini. Coba kita lihat ya. 2 kartu lagi di sini. Di sini ada kartu, Two of Wands. Oke, satu lagi kartu, ada kartu Eight of Swords. Oke. Ya kan? Gue udah tahu nih, grup B, kalian apa sih habis diselingkuhin, kalian tuh ya, gue rasa kalian tuh sekarang tuh ini kartu pengkhianatan. Gue rasa kayak kalian tuh baru aja dikhianatin oleh orang yang kalian paling percaya, yang kalian selama ini anggap kayak orang yang paling kalian sayang gitu ya. Mungkin orang ini baru aja mengkhianati kalian, atau kalian baru aja bohongin sama orang ini, atau orang ini tiba-tiba menyakiti kalian tanpa sebab, ya. Jadi oleh karena itu gitu, kayak penderitaan kalian tuh kebanyakan muncul dari situ. Makanya dari tadi kayak gue lihat juga di sini kayak kartunya tuh semua hubungannya dengan percintaan, ya. Hubungannya dengan percintaan, rasa sakit hati yang datang dari percintaan, itu yang kayak gue lihat dari sini. Ya, cuman ya itu masalahnya. Kenapa dari tadi kayak gue ngomongin soal jangan berharap orang lain yang menyelamatkan kalian. Kalian lah yang harus menyelamatkan diri sendiri. Karena gue ngerasa kalian tidak tahu pesan itu. Dan spirit guide kalian, ya jujur, sebenarnya dari kemarin-kemarin, penjaga-penjaga kalian ini ingin mengajarkan itu ke kalian. Bahwa kayak, kalian itu nggak butuh orang lain. Kalian tuh nggak butuh nih kayak, oh orang ini yang kayak nyelamatin gue. Oh, gue harus tunggu dulu sampai kayak ada cewek ini nih yang bisa menyelamatkan gue dalam cinta, atau kayak cowok itu tuh yang bisa nikahin gue and then happily ever after. Ya, jangan kemakan sama ide-ide kayak film-film drama-drama romansa yang kayak, oh gue harus ada orang ini baru kayak gue ngerasa gue tuh terselamatkan dalam hidup. Tidak, yang bisa menyelamatkan diri kalian adalah diri kalian sendiri. Dan sekarang kalian bahkan belum sadar soal itu. Ini adalah kartu penjara by the way. Ya, kalian memenjarakan diri kalian sendiri dengan mindset kalian. Ya, Queen of Wands di sini adalah sosok kalian, ini adalah potensi kalian sebagai seseorang yang bisa berdiri sendiri, ini adalah orang yang mandiri, ini adalah orang yang tahu bahwa kayak, hey, I am powerful. Gua itu aset. Orang yang tidak bisa melihat gua itu sebagai aset, ya udah mereka emang sampah aja, emang nggak cocok sama gua. Gua tahu value diri gua tuh di mana, gua tahu harga gua tuh di mana. Itu tuh posisi ini. Kalian harus sampai ke titik ini nih. Karena kalau kalian mau sembuh, ya, kalian sembuh bukan karena kayak nanti, sekarang nih misalnya kayak kalian habis sakit hati nih gitu, habis diselingkuhin. Kalian sembuh bukan karena kalian tuh nanti ketemu sama orang lain pacaran, terus kalian bahagia dari hubungan baru itu. Enggak. Kalian sembuh karena kalian menyadari bahwa selama ini, ya, satu-satunya kebahagiaan yang paling awet dan paling kekal itu datang dari diri gua sendiri, dari diri kalian sendiri lah ibaratnya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Cuman sekarang, karena mungkin kalian emang sekarang lagi sakit ya, lagi ibaratnya kayak mencoba untuk recover, kalian nggak ngelihat itu sebagai sebuah hal yang valid gitu. Kalian ngerasa bahwa kayak, apes banget sih gue ketemu sama orang yang kayak gini gitu. Gue yakin kalian grup B banyak banget yang kayak selama ini komplainnya kayak gitu. Apes banget sih gue, sial banget sih gue ketemu orang yang kayak gini, orang yang kayak gitu gitu. Kenapa sih gue kayak selalu kayak sial dalam percintaan gitu. Barang-barang kayak itu dibuang dari mulut lu. Ya jangan kebiasaan mengutuk diri lu sendiri. Kayak apes banget sih gue, aduh mungkin gue ini emang nasib banget kayak gini gitu ya. Bahkan kalian mau ngomong secara bercanda pun kalau gue bilang gak usah. Jangan biasakan bercandanya tuh yang kayak aduh nasib lah emang kayak gini-gini, aduh apes lah gue emang kayak gini, gak usah. Jangan biasakan ngomong kayak gitu ke diri kalian sendiri. Karena itu semakin lama secara tidak langsung akan menurunkan derajat kalian sendiri. Untuk apa? Ngapain kalian nurunin derajat kalian sendiri? Ya, ibaratnya di situ. Lihat tuh.
Ada kartu The Fool. Di Innocent tuh kartu The Fool ya. Gue ingatin ke kalian deh, pertualangan baru itu akan dimulai. Kehidupan baru akan dimulai. Tapi kan harus siap dulu untuk itu. Ya, kalian harus siap dulu untuk itu. Ada kartu Strength. Tuh. Satu-satunya cara untuk sembuh sekarang, bukanlah untuk mencari pengganti orang-orang yang sudah melepaskan kamu. Satu-satunya cara untuk sembuh, untuk move on, adalah untuk merawat diri sendiri, hibur diri sendiri. Bila perlu, kalau misalnya kayak emang dalam waktu ke depan ini perlu liburan, silakan liburan. Ya, mau habisin duit dikit aja tapi. Ya, ibaratnya di situ tuh. Yang harus kalian rawat tuh diri sendiri. Jangan harap orang lain yang ngerawat kalian terus kayak kalian bisa move on. Bukan kayak gitu caranya. Nggak connect. Bukan itu solusinya. Oke, grup B. Itu yang disampaikan oleh roh penjaga kalian. Ya. Dan roh penjaga kalian nih, kalau gue bilang, minta disayang banget. Dia orang penyayang gitu. Kayak dia bilang kayak, aduh selama ini aku udah ikutin cerita kamu gitu. Aku yang nemenin kamu loh. Aku udah tahu pas kamu nangis-nangis gitu ya. Pas kamu malam-malam nangis-nangis. Pas kamu kayak di ghosting gitu. Aku udah tahu kayak kamu sakitnya kayak gimana. Aku yang ikutin selama ini gitu. Dia ngomongnya kayak gitu dari tadi. Ya. Dan dia cuma mau ngajarin ke kamu bahwa kayak kebahagiaan itu datang dari diri kamu sendiri. Jangan harap orang lain yang bakal nyelamatin kamu. Hanya kamu yang bisa nyelamatin diri kamu sendiri. Ibaratnya di situ. Oke, grup B? Siap ya? Oke ya? Sip. Kita lanjut ke ramalan grup C. Halo grup C, kembali lagi dengan ramalan kalian. Jadi hari ini kita akan mencari tahu apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh roh penjaga kalian atau spirit guide-nya kalian ya. Jadi kali ini gue bakal menggunakan dua tarot deck yang berbeda. Ya, gue kasih lihat dulu ke kalian. Tarot deck pertama ini, tarot deck andalan gue namanya Tarot of Mystic Dreams. Oke, dan tarot deck kedua ini tarot gagak ya, Crow Tarot. Ini juga gue lagi mencoba ngebiasain connect dengan yang ini sih. Ya jujur, gue suka banget sama visualnya. Dan memang biasanya gini, kalau misalnya untuk tarot ya, gue tuh kalau misalnya habis beli tarot deck baru gitu, gue akan mencoba untuk ibaratnya PDKT sama kartu tarotnya gitu. Karena percaya deh kalau gue bilang ya, setiap kartu tarot, ya tarot deck yang gue punya banyak nih, ibaratnya kayak gue ada 20 sekarang misalnya. Masing-masing tarot deck itu memiliki kepribadian yang berbeda gitu. Ada yang ketus, ada yang galak gitu. Kebanyakan kartu gue tuh galak semua. Jadi makanya kayak gue ngomong nyolot kan ya. Kalau misalnya kayak kalian sadar dari ramalan-ramalan sebelumnya. Dan ada yang lembut, ada yang penyayang gitu ya. Ada yang kayak ya itu, ada yang kayak lemah lembut, ada yang jenaka gitu. Nah, yang ini nih kayak gue masih belum terlalu kerasa nih personality-nya tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Makanya kayak gue lagi sering pakai nih untuk dalam waktu terdekat ini. But anyway, mari kita lanjut ya. Kita bakal buka, kita cari tahu untuk kalian grup C. Di sini kartu Oracle gue bakal menggunakan Karma Oracle namanya. Alright. Kita mulai dari Karma Oracle ini dulu. Gue bakal coba tarik kartu ya di sini. Cooperation to perfect. Oke. Libra ya, ada kartu Libra di sini. Sip, gue kasih lihat kartu satu lagi, tarik kartu lagi untuk kalian grup C. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oke, sip. Gue tarik kartu di sini, Your Destiny Career 10th House. Sip. Jadi roh penjaga kamu tuh bakal nyuruh kamu fokusin di karir ya untuk sementara ya. Gue ngeliat kayak gini nih, di sini tulisannya fokus sama tulisan di atas dulu, barisan yang paling atas ya, cooperation to perfect. Jadi intinya satu sih, malu bertanya, sesat di jalan ya, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi untuk kalian yang sekarang ini emang udah bekerja, ya misalnya jangan malu untuk bertanya, ya jangan malu untuk bertanya. Yang gue bilang sih di situ, gue mau sambil tarik kartu-kartu dulu ya untuk mencari tahu secara pasti ini masalahnya apa, apakah memang benar ada masalah atau memang yang gue rasakan sih ya dari segi nuansa energi dari roh penjaga lu gitu. Roh penjaga lu tuh kayak sahabat yang nyemangatin lu. Dia yang kayak, yuk bisa gitu. Masa kayak gini doang nggak bisa gitu. Yuk bisa gitu. Kayak gitu tuh. Ya, kayak gitu banget tuh. Kalau gue bilang energinya ya. Gue mau tarik satu kartu dulu di sini. Ada kartu Queen of Cups. Oke. Mungkin kebanyakan dari kalian yang nonton grup C ya, mungkin zodiak kalian tuh di Libra mungkin atau di Cancer mungkin ya. Queen of Cups itu perwakilan Cancer ya. Di sini ada kartu Ace of Pentacles. Oke. Gue mau tarik kartu lagi di sini, satu lagi. Sip. Two of Pentacles. Sip. Ya, gue kelihatan sih. Satu, jangan malu ya untuk bertanya ke manajer kalian atau ke atasan kalian kayak,
Pak, kalau misalnya kayak aku ini mau berkembang di karir ini, aku harus ngapain? Apa yang harus aku kembangkan? Aku harus lebih kayak gimana? Ya, kebanyakan orang Indonesia tuh suka suka malu gitu bertanya hal-hal seperti itu. Menurut gue itu adalah hal yang wajar untuk ditanyakan gitu loh. Ya, jangan malu, jangan kayak apa ya? Kita bilang kayak gak usah pakai topeng gitu loh, misalnya kayak muka tebelin dikit aja nggak apa-apa. Emang apa salahnya kalau misalnya kayak gue bertanya sama atasan gue gitu, gue kan mau naik, ya siapa sih yang kerja itu nggak mau naik jabatan? Dan gampangnya adalah karena yang biasanya bisa naikin jabatan gue, yang bisa promosiin gue itu adalah atasan gue, ya gue tanya sama atasan gue, Pak kasih tips dong biar karirnya cepat naik tuh gimana gitu. Ya, kadang-kadang pertanyaan sesimpel itu aja sebenarnya bisa membukakan segitu banyak peluang-peluang baru di dalam hidup kalian. Trust and belief. Ya, trust and belief. Karena itulah yang kayak selama ini gue lakukan. Kalau misalnya kayak, ya gue cuma pernah bekerja sekali dua kali sih ya gitu. Gue nggak suka kerja sama orang, gue nggak suka disuruh-suruh. Makanya kayak sekarang gue bikin sendiri nih ya, gue bikin channel sendiri. But anyway, itu yang gue bilang bahwa sekarang ini kalian tuh kerjaan yang kalian kerjakan itu sudah sesuai dengan jalurnya, sudah sesuai dengan takdir kalian. Di sini ada kartu Midheaven, ya 10th house itu adalah kartu karir. Jadi kayak jalur karir kalian tuh sekarang sudah berada di jalan yang seharusnya, ya sudah sesuai. Cuman sekarang pertanyaannya adalah balik lagi karena roh penjaga kalian atau spirit guide kalian itu adalah seorang motivator ya. Dia selalu bilang bahwa kayak what's the next step, gimana cara level up. Nah itu tuh yang kayak dia sedang bantu untuk motivasi kamu supaya kamu tuh lebih berani untuk bertanya ke atasan kamu. Aku harus kayak gimana sih supaya aku bisa cepat naik level gitu ya. Bagaimana dengan koneksi, bagaimana dengan networking gitu. Apa yang harus aku lakukan? Karena di sini ya jangan apa ya, kalau gue bilang di sini ada kartu Two of Pentacles, gue kasih lihat dulu ya. Two of Pentacles itu adalah kartu yang ngalor ngidul gitu. Sekarang tuh ibaratnya kayak kalian karena malu bertanya, sesat di jalan. Ibaratnya di situ sekarang tuh kalian tuh lagi yang kayak ngalor ngidul, kayak nggak tahu mau ngapain gitu ya, cara sukses gimana. Gue pengen sukses tapi kayak gue nggak tahu. Ya ibaratnya kayak gitu tuh, kayak rayuan pulau kelapa banget, kayak gini-gini banget nih kalian. Sementara sebenarnya ya kalau misal kalian fokus dan kalau misal kayak kalian gampang tinggal kayak masalah tinggal tanya doang loh, tinggal tanya ke atasan gitu. Pak kasih tips dong kalau misalnya naik level gimana, cara sukses di karir ini gimana gitu. Dari situ jalur kamu akan jelas. Percaya deh. Ya, setelah kamu dapat nih wejangan-wejangan dari atasan-atasan kamu, orang-orang yang emang udah lebih punya banyak pengalaman dari kamu, ya, orang-orang yang udah senior dari kamu, mungkin nggak harus langsung atasan ya, bisa saja dengan teman-teman kamu juga yang lain, selama kamu meminta saran, kamu akan mendapatkan jawabannya. Ya, karena kesuksesan itu udah di depan mata untuk kalian grup C. Ya, gue ingatkan, roh penjaga kamu juga mengingatkan. Sekarang ada kartu Knight of Pentacles. Ya, sekarang kamu kerjanya rutin, kamu konsisten di situ aja, yang kamu lakukan itu aja. Ya, sementara sebenarnya dari roh penjaga kamu bilang kayak coba cara lain dong gitu ya, karena sekarang ini dengan cara yang kamu lakukan, cara kerja kamu ini nggak membuahkan hasil yang terlalu memuaskan kan, maksudnya ya udah kamu di situ-situ aja. Tapi ibaratnya gini, kayak spirit guide kamu bilang kayak kamu kok main aman sekarang gitu loh, sekarang adalah waktu yang mengejar karir setinggi-tingginya gitu. Aku mau bantu kamu supaya progresnya lebih cepat. Ya gimana? Tanya sama orang, ya sarannya apa gitu. Tanya sama orang, dia bilang kayak kamu harus berani bertanya gitu. Lihat tuh ada kartu The Fool, dia bilang kayak ngapain lu malu gitu. Masa bertanya kayak gitu aja malu? Toh kita nggak ngerugiin orang ketika kayak kita nanya kayak gitu. Ya kan kita nggak nyuri rezeki orang kalau misalnya kayak kita nanya kayak gitu. Ya apa yang kamu malu? Jangan jangan sungkan, jangan minder, jangan segan. Ya karena yaitu ketakutan kalian, takut malu, takut apa, itulah yang kayak selama ini menghambat progres kehidupan kalian, menghambat kesuksesan kalian sendiri ini, ya. Ini juga berlaku untuk kalian, ya, orang-orang di grup C yang lagi mau fokus untuk buka usaha sendiri, ya, mau belajar sesuatu yang baru, mau masuk ke dalam komunitas yang baru, gitu. Kalian harus ingat gitu loh, nggak ada orang yang mulai di awal tuh udah langsung kayak, wah keren banget. Langsung kayak ya udahlah nggak perlu tanya orang udah bisa gitu ya. Analogi yang paling jelas tuh adalah ketika kayak kalian tuh baru pertama kali nyoba olahraga di gym, kalian nggak tahu ini alat gue pakainya kayak gimana, ngangkatnya kayak gimana, posenya kayak gimana, iya kan? Satu-satunya cara untuk kalian bisa beraktivitas di gym dengan baik adalah di awal belajar sama orang, belajar sama sesama pemain gym gitu, iya nggak sih? Gitu loh, itu yang dibilang bahwa kayak kamu mau meningkat, kamu mau ada progres dalam hidup kamu mau sukses, jangan malu bertanya, jangan sungkan bertanya, jangan segan bertanya. Karena gini loh, kalau kamu belum tahu apa-apa, jangan takut malu. Toh kamu juga masih di level bawah, kenapa kamu takut malu apa gitu?
Kayak kesannya kayak kamu ada reputasi yang harus kamu jaga banget. Kan enggak. Untuk apa? Dan siapa yang mau mencoreng reputasi kamu hanya gara-gara kamu bertanya, itikat kamu baik kok, bertanya kayak bagaimana cara aku mengembangkan diri aku. Itu loh sebenarnya. Ya, lihat tuh. Ada kartu Four of Wands di sini. Oke. Investasikan diri kamu sendiri sekarang, ya. Apa yang bisa kita investasikan dalam diri kita? Skill, pengalaman, portofolio, koneksi, networking. Semua itu. Itu sebenarnya yang kayak roh penjaga kamu tuh bilang kayak sudah waktunya lebih serius dalam ekspansi, sudah waktunya lebih serius dalam mengembangkan kondisi karir kamu ini. Jangan cuma setiap hari ya udah itu aja yang dikerjakan. Sekarang sudah waktunya untuk evolusi, ya. Itu bahasa yang kayak sering gua gunakan, tapi itu bahasa yang paling benar sih. Six of Swords di sini juga, lihat tuh. Six of Swords itu adalah kartu pergerakan. Kita bergerak untuk berubah. Kita bergerak untuk mengimplementasikan perubahan dalam hidup kita. Dan pastinya perubahan itu adalah perubahan yang positif. Ya, kadang-kadang perubahan itu hanya akan terjadi ketika kita melepaskan sesuatu atau ketika kita mencoba sesuatu yang baru karena kita melepaskan cara kita yang lama. Yang mana yang perlu kamu lakukan? Nah, itu sesuatu yang harus kamu pertanyakan ke diri kamu sendiri. Sekarang ini, untuk aku bisa berubah, aku udah tahu belum caranya? Kalau aku belum tahu caranya, aku harus tanya sama orang. Dan kalau misal aku malu tanya sama orang, mending gak usah kerja sekalian. Setengah-setengah lu jadi orang. Ibaratnya di situ, ya. Dan kalau saya bilang begini, orang-orang juga sekarang ya, anak-anak muda nih ya, kayak Gen Z gitu, suka kalau misalnya kayak gua kayak gitu dibantah lah kan sekarang ada Google, sekarang ada YouTube. Hello, kamu kerja di industri Indonesia yang kayak semuanya tuh lain dari yang lain, men. Gitu, ya. Setiap company, setiap hierarki, setiap birokrasi itu berbeda aturannya, gitu. Kamu kerja di BUMN, beda juga tuh. Kamu satu kerja di PLN, satu kerja di PDAM misalnya, beda juga birokrasinya bisa jadi, ya. Satu-satunya cara yang paling ampuh, yang paling kita bilang kayak paling pasti lah ibaratnya, itu ya bertanya dengan orang dalam. Dan kalau misalnya kayak untuk itu aja kalian tuh malu-malu atau segan atau kayak kalian bilang kayak udahlah ngapain gitu loh, kayak aduh cringy banget atau aduh awkward banget, gue takut awkward. Ya, mau naik level tapi takut malu. Gimana ceritanya? Kalian cobalah selama ini kayak kalian coba dengerin tuh cerita-cerita orang sukses yang dulunya tuh kayak tukang sampah gitu, sekarang tiba-tiba jadi miliarder. Kalau misalnya kayak pas dia dulunya jadi tukang sampah, malu-malu tanya, malu minta bantuan dan segalanya, emang dia bisa sampai ke level sini? Nggak bisa. Kerja keras doang itu biasa nggak cukup. Ya, kita kerja keras harus diimbangi dengan apa? Ya, kesederhanaan hati. Ya kan, kerendahan hati. Kita humble. Karena kita humble, kita berani untuk bertanya ke orang. Ketika kita memiliki niat baik, nggak apa-apa kita minta tips sama orang lain. Itu sesuatu yang harus kalian pegang banget sebagai modus operandi kalian. Ya, karena jujur aja kalau gue bilang, roh penjaga kalian agak tipe kalian kayak gitu tuh. Tahu gak sih bapak-bapak yang nggak tahu malu gitu loh, bapak-bapak yang kayak bisa tiba-tiba di tempat publik tuh ngomong sama orang asing gitu, yang kayak nggak malu gitu. Kenapa? Ya ngapain malu, kan gue mau tanya doang, kayak jalan kemana gitu tuh. Gitu tuh, nuansa energi penjaga lu tuh kayak gitu banget tuh, yang kayak, lah emang kenapa kok malu? Kenapa sih lu malu tanya gitu? Kan itikat kita baik. Kayak gitu tuh. Energinya kayak gitu banget tuh, yang kayak jujur gue yakin roh penjaga lu tuh adalah roh penjaga yang pemberani pastinya, tapi jujur aja kalau gue bilang agak apa ya, mukanya tebel. Ya tau gak sih, muka tebel gitu loh, ya. Itu yang kayak gue lihat sih untuk kalian grup C, ya. Untuk kesuksesan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, jangan takut malu, ya. Karena ya sekarang ini hidup itu balapan gitu loh. Kamu bersaing sama orang lain semuanya untuk bertahan hidup, ya. Kita kadang-kadang harus melewati orang lain. Satu-satunya cara untuk kayak kita bisa menjadi lebih baik dari orang lain adalah untuk bertanya juga ke mereka, sukses kamu tuh kayak gimana sih? Bisakah aku mengikuti? Atau bisakah aku belajar dari situ? Bisakah aku mendapat inspirasi dari situ? Begitu ceritanya. Oke? Sip? Oke deh, jadi begitulah ramalan kali ini untuk kalian semua. Thank you so much untuk kalian yang selama ini sudah nge-like dan subscribe ya channel Early Theory Tarot. Kalau misalnya kalian butuh ramalan pribadi, bisa langsung ke www.earlytheory.com ya. Di situ ada banyak jasa ramalan yang bisa kalian pilih, bisa kalian order. Atau kalau misalnya kayak kalian suka baca-baca konten yang berhubungan dengan astrologi, tarot dan sebagainya, ya Instagram kita itu selalu update konten baru setiap harinya. Jadi jangan lupa juga di follow Instagram kita di @early.theory ya di situ. Oke, have a really nice day everyone. Bye bye.